Namanya Elvara Renata, seorang wanita berusia 27 tahun. Dikenal luas sebagai salah satu pewaris terkaya di Asia Tenggara. Wajahnya indah, elegan, dan selalu terpampang dalam majalah bisnis bergengsi. Namun, bukan hanya kecantikannya yang membuat dunia memandangnya, melainkan kecerdasan dan kepemimpinannya dalam mengelola jaringan perusahaan raksasa peninggalan keluarga, perbankan, properti, farmasi, hingga teknologi. Segala yang diinginkan manusia ada di tangannya, kekuasaan, kekayaan, kehormatan. Namun semua itu hancur dalam sekejap. Ketika putri sematawayangnya yang baru berusia 7 tahun, Aruna, jatuh sakit secara misterius. Penyakit itu datang tanpa peringatan jelas. Anak itu awalnya hanya mengalami demam ringan, kemudian melemah tak wajar, hingga akhirnya tak mampu bangun dari tempat tidur. Organ tubuhnya perlahan menurun fungsinya, seolah ada sesuatu yang merampas energi hidup dari dalam. Rumah sakit terbaik pun menjadi pelabuhan terakhir harapan. Elvara mengerahkan seluruh kekayaannya. Profesor-profesor kedokteran terbaik dari berbagai negara didatangkan. Peralatan medis tercanggih diterbangkan khusus. Tim ilmuwan, dokter spesialis, hingga pakar penyakit langka silih berganti memeriksa tubuh kecil Aruna. Namun hasilnya selalu sama. Mereka tidak mampu menemukan penyebab pasti, apalagi obatnya. Setiap hari Elvara duduk di sisi ranjang rumah sakit, menyaksikan monitor jantung yang berdetak lemah. Tubuh rampingnya masih sempurna secara fisik, namun jiwanya perlahan terkoyak. Ia, yang terbiasa mengendalikan dunia bisnis dengan satu keputusan, kini tak mampu mengendalikan bahkan satu sel di tubuh anaknya. Berita tentang kondisi Aruna menyebar, membuat banyak pihak berspekulasi, kutukan keluarga, eksperimen rahasia, hingga penyakit tak dikenal dari dimensi lain. Namun, semua itu tidak berarti apa-apa bagi Elvara. Yang ia tahu hanya satu, dunia akan runtuh jika anaknya pergi. Pada hari ke-22 masa kritis itu, ketika hujan turun deras dan suasana rumah sakit lengang, muncullah sosok yang tak seharusnya ada di tempat semewah itu. Seorang pria tua berusia sekitar 50 tahun, berambut beruban tak terurus, berjanggut tipis, kulitnya legam karena terbakar matahari. Pakaiannya compang-camping, sandalnya nyaris putus di bagian tumit. Di tangannya terdapat sebotol kaca kecil berisi cairan keruh berwarna emas pucat. Tidak ada yang tahu namanya saat itu. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Yang terlihat hanyalah sosok miskin yang kontras dengan kemegahan rumah sakit dan dunia. Elvara. Namun yang tidak diketahui, siapapun, lelaki itu membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari seluruh harta wanita itu. Pria tua miskin itu berdiri di lorong Rumah Sakit Internasional Renata, menatap pintu kamar khusus tempat Aruna dirawat. Matanya dalam seakan melihat hingga ke dasar nasib. Tidak ada rasa gentar meski petugas keamanan mengamatinya dengan curiga. Ia berjalan perlahan menuju ruangan itu dan mengangkat botol kecil di tangannya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kegilaan. Hanya keyakinan yang tenang dan dingin. Ia tahu apa yang dibawanya, dan ia tahu waktu hampir habis. Ketika Elvara melihat sosok asing itu, tubuhnya langsung menegang. Baginya pria itu tak lebih dari pengganggu gila yang mengolok-olok penderitaan seorang ibu. Raut mukanya mengeras, jiwa bisnis dan egonya bangkit menjadi satu tembok kokoh yang menolak keajaiban apapun. Selain yang bernama logika dan sains, Elvara memerintahkan stafnya untuk menyingkirkan pria itu. Namun sebelum benar-benar keluar, gadis kecil yang terbaring lemah dengan napas nyaris putus itu membuka matanya perlahan dalam keadaan hampir tak sadarkan diri. Tubuh mungil Aruna bereaksi pada keberadaan pria tua itu seolah mengenali sesuatu yang telah lama hilang. Ujung jarinya bergerak lemah ke arah botol kecil itu. Wajahnya yang pucat berubah sedikit lebih tenang, seperti menemukan cahaya di ujung lorong gelap. Elvara terguncang, maka pria tua itu akan ia nikahi, dan akan ia berikan uang 1 miliar rupiah tanpa syarat. 10 menit. Hanya 10 menit setelah ramuan dari botol usang itu menyentuh bibir Aruna dan mengalir ke dalam tubuhnya. Sesuatu yang tak dapat dijelaskan ilmu pengetahuan mulai terjadi. Garis monitor mulai menunjukkan ritme yang stabil. Detak jantung yang melemah berubah menjadi kuat. Warna biru pucat pada kulitnya berganti menjadi kemerahan alami. Napasnya tidak lagi tertatih. Energi kehidupan seakan mengalir kembali dengan paksa ke dalam darahnya. Para dokter terdiam. Mesin-mesin berbunyi normal. Tidak ada penjelasan rasional. Bagi orang lain, itu adalah mukjizat. Bagi Elvara itu adalah titik balik takdir yang tak bisa dihindari. Saat anak itu perlahan membuka mata dan menatap dunia kembali, air mata jatuh di wajah wanita yang selama bertahun-tahun tidak pernah menangis di hadapan siapapun. Keajaiban telah datang dalam wujud pria yang tadi ia anggap sampah. Dan janji adalah hutang yang harus dibayar. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Aruna
mengguncang dunia medis internasional. Rumah sakit yang sebelumnya menjadi saksi keputusasaan berubah menjadi pusat perhatian global. Para ilmuwan, wartawan, dan dokter berusaha mencari penjelasan, menyebutnya sebagai penyembuhan spontan, remisi mendadak, keajaiban biologis. Namun Elvara tahu, kenyataannya jauh lebih aneh dari itu. Di satu sudut ruang tunggu rumah sakit, sosok pria tua itu terlihat duduk diam, tidak meminta imbalan, tidak menunjukkan kesombongan apapun. Ia hanya memandang jendela, seakan hidup dan mati orang lain bukan sesuatu yang perlu dirayakan. Elvara mulai menyelidiki. Seluruh tim intelijen pribadinya dikerahkan untuk menelusuri siapa sebenarnya pria yang telah membalikkan takdirnya dalam 10 menit. Tidak ada data kependudukan, tidak ada riwayat pekerjaan, tidak ada keluarga, tidak ada jejak digital. Seolah ia adalah bayangan yang muncul sementara dalam dunia ini. Namun dalam penggalian yang lebih dalam, sebuah fakta mengejutkan perlahan muncul dari arsip lama milik keluarga Renata. Catatan yang hampir dibakar, dokumen eksperimen kuno, program rahasia pemerintah puluhan tahun silam, dan nama pria itu tercetak di satu lembar usang. Ia bukan orang biasa. 30 tahun yang lalu, pria itu adalah bagian dari proyek khusus yang disponsori nenek Elvara, proyek berbahaya yang mencoba menggabungkan ilmu herbal kuno, darah langka, dan ritual penyembuhan dari peradaban yang sudah punah. Ia adalah satu-satunya yang selamat dari eksperimen itu. Tubuhnya berubah, darahnya berubah. Waktunya tidak lagi berjalan seperti manusia normal. Dan yang lebih mengejutkan lagi, darah pria itu memiliki kesamaan genetik langka dengan Aruna. Bukan sebagai ayah, bukan sebagai kerabat, melainkan sebagai penjaga garis kehidupan. Sejak hari itu hidup Elvara berubah total. Bukan hanya karena ia harus menepati janjinya, tetapi karena takdirnya telah terikat dengan pria yang bahkan tidak memiliki nama di dunia ini. Cinta, misteri, kutukan, dan pengorbanan mulai berputar menjadi satu. Dan kisah mereka baru saja dimulai. Keputusan Elvara untuk menepati janjinya mengguncang seluruh penjuru dunia. Media global yang sebelumnya memuja kecantikannya, kini membanjiri layar dengan pertanyaan dan teori. Para pemegang saham terkejut. Para partner bisnis ingin menarik diri. Sahabat menjauh satu persatu. Bagi mereka, keputusan Elvara adalah kegilaan terbesar dalam sejarah dunia modern. Wanita yang dikenal dingin dan rasional kini akan menikah dengan seorang pria tua miskin, berpenampilan compang-camping, tanpa latar belakang jelas, tanpa status sosial, bahkan tanpa dokumen resmi yang layak. Namun bagi Elvara, janji bukanlah sekadar kata-kata. Sejak kecil ia diajarkan bahwa kehormatan adalah satu-satunya hal yang tidak boleh dibeli oleh uang. Jika ia gagal menepati sumpah yang lahir dari keputusasaan seorang ibu, maka seluruh kekayaannya tidak akan berarti apapun. Pernikahan dilangsungkan tanpa pesta mewah, tanpa undangan eksklusif, tanpa sorotan kamera. Hanya beberapa saksi, keheningan, dan takdir yang mengikat dua jiwa dari dunia yang berbeda. Ketika cincin itu melingkar di jarinya, Elvara merasakan sesuatu yang asing dalam dadanya. Bukan cinta dalam bentuk yang ia kenal, melainkan tekanan kuat, seperti sebuah rantai tak terlihat yang mengikat masa lalu, masa kini, dan masa depan menjadi satu. Sementara itu, pria tua itu tidak menunjukkan kebahagiaan, tidak pula kebanggaan. Raut wajahnya tetap datar, seolah pernikahan itu bukanlah hadiah, melainkan hukuman yang harus ia jalani. Di balik keheningannya, terpendam sebuah pengetahuan mengerikan. Kesembuhan Aruna bukanlah akhir, melainkan awal dari harga yang jauh lebih besar. Dan harga itu harus dibayar dengan darah. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dalam keheningan yang aneh. Rumah mewah Elvara terasa seperti makam megah. Luas, dingin, dan penuh bayangan. Sang pria tua tinggal di satu ruangan sederhana yang tak tersentuh kemewahan sedikit pun. Tidak ada kedekatan, tidak ada sentuhan, hanya keberadaan yang dipaksakan oleh janji. Namun yang berubah adalah Aruna. Setelah kesembuhannya yang ajaib, kondisi fisiknya justru menjadi semakin luar biasa. Ia tidak lagi mudah lelah, indera penglihatannya lebih tajam, pendengarannya lebih peka, bahkan luka kecil di kulitnya sembuh dalam hitungan menit. Tubuhnya seperti berevolusi, melampaui manusia biasa. Elvara mulai khawatir. Setiap catatan medis menunjukkan hal yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah tubuh sang anak telah menerima sesuatu yang bukan miliknya, warisan biologis yang tidak berasal dari dunia manusia. Biasa. Jawaban mulai memaksa Elvara mencari kebenaran langsung dari pria tua yang kini berstatus sebagai suaminya. Dalam satu malam yang sunyi, di bawah remang cahaya lilin, pria itu akhirnya menunjukkan apa yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengiris telapak tangannya sendiri. Dari luka tersebut tidak keluar darah merah, melainkan cairan keemasan yang berkilau redup,
Seperti cahaya senja, itulah sumber ramuan. Darah pria itu bukan sekadar darah. Itu adalah inti kehidupan, yang telah dikutuk untuk hidup selamanya. Bertahun-tahun lalu, ia dibawa dalam sebuah eksperimen rahasia bersama puluhan orang lain. Tujuannya adalah menciptakan manusia penjaga kehidupan, pembawa penawar segala penyakit, dan kunci keabadian. Semua subjek mati, satu persatu kecuali dirinya. Tubuhnya menampung kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Ia tidak menua seperti waktu seharusnya. Ia tidak sakit, tetapi sebagai gantinya, jiwanya terpenjara dalam kesepian abadi. Dan kini sebagian dari kekuatannya mengalir dalam darah Aruna. Elphara menikahi bukan manusia biasa. Ia menikahi sebuah artefak hidup yang terkutuk oleh keabadian. Kabar tentang keajaiban Aruna dan keberadaan pria pembawa darah kehidupan tidak hanya sampai ke telinga manusia biasa. Di luar sana ada pihak-pihak yang telah puluhan tahun memburu rahasia keabadian, organisasi gelap, korporasi farmasi ilegal, dan kelompok elit yang percaya hidup abadi adalah hak mereka. Gerakan mencurigakan mulai muncul di sekitar kehidupan Elphara. Saham perusahaannya diguncang dari dalam. Para pengawalnya menghilang satu persatu tanpa jejak. Ada sabotase, ada pengkhianatan, ada mata-mata di lingkaran terdalamnya. Di malam tertentu, kamera keamanan menangkap bayangan-bayangan yang berdiri, diam di luar pagar kediamannya, lalu menghilang tanpa suara. Pria tua itu tahu siapa mereka. Mereka adalah para penyintas kegagalan eksperimen lama. Mereka yang telah kehilangan segalanya karena kegagalan darahnya, dan mereka yang ingin mencabut jantungnya, hidup-hidup demi mengekstrak keabadian. Darinya, ia tahu waktunya hampir habis. Selama ini ia bersembunyi dari dunia, tidak menjalin hubungan, tidak memiliki keluarga, tidak mencintai. Namun kini, tanpa ia rencanakan, seorang anak kecil telah membawa sebagian jiwanya dalam tubuhnya. Dan seorang wanita kuat telah mengikatkan dirinya dalam janji yang tidak mungkin dihindari. Elphara sadar bahwa dunia bisnisnya kini berubah menjadi medan perang yang tak terlihat. Bukan lagi soal uang atau kekuasaan, tapi pertarungan untuk menjaga anaknya tetap menjadi manusia dan menjaga pria yang kini menjadi suaminya tetap berada di dunia yang seharusnya tak lagi menerima keberadaannya. Dan di kejauhan seseorang tengah tersenyum melihat kekacauan itu. Musuh sejati belum muncul. Namun saat ia datang, dunia Elphara akan terbakar. Dan hanya satu yang bisa menyelamatkannya. Pengorbanan. Semakin hari rumah megah milik Elphara tak lagi terasa seperti tempat perlindungan, melainkan seperti benteng yang perlahan dikepung dari dalam. Setiap dinding tampak menyimpan mata yang mengawasi. Setiap sudut seolah menyimpan telinga yang mendengar. Udara di dalamnya berat, penuh waspada, penuh kecurigaan. Pengkhianat itu tidak datang dari luar. Ia berada di lingkaran terdalam, seseorang yang selama bertahun-tahun dipercayai, dibesarkan oleh keluarga Renata, diberi akses ke rahasia-rahasia perusahaan, dan kehidupan pribadi Elphara. Diam-diam telah menjual informasi tentang pria tua itu kepada organisasi misterius yang memburu keabadian. Setiap langkah pria itu, setiap perubahan pada Aruna, setiap gerakan keamanan di mansion, dilaporkan secara detail. Sebagai balasannya, orang itu dijanjikan kekayaan tak terbatas, dan kehidupan yang diperpanjang berkali lipat. Perlahan tapi pasti, ruang lingkup serangan mulai terlihat jelas. Bukan serangan fisik, melainkan permainan cerdas yang menghancurkan dari dalam. Saham-saham utama perusahaan Elphara dirampas lewat tangan-tangan tersembunyi. Persetujuan legal dimanipulasi. Keputusan direksi dipelintir. Nama baiknya dicemarkan. Wanita yang dulunya dipuja sebagai ratu bisnis modern, kini mulai dilihat sebagai wanita tak stabil yang terlibat dalam kepercayaan aneh. Menikahi pria tanpa identitas, dan membesarkan anak yang disebut fenomena berbahaya. Namun Elphara tidak goyah. Alih-alih runtuh, ada sisi lain dari dirinya yang bangkit. Sisi yang bahkan lebih dingin, lebih tajam, lebih berbahaya dari sebelumnya. Demi Aruna, demi kebenaran, ia siap melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa ia lihat di balik semua itu. Sang pria tua mengetahui bahwa semua ini adalah kesalahan terbesarnya. Dengan membiarkan dirinya dekat dengan seorang anak dan seorang wanita, ia telah mengundang maut ke dalam kehidupan mereka. Dan sebab itu, ia mulai merencanakan sebuah keputusan paling menyakitkan. Dalam seluruh keberadaannya, tanpa ada kata cinta yang diucapkan, sesuatu perlahan tumbuh di antara dua manusia yang terikat oleh janji. Elphara yang awalnya hanya melihat pria itu sebagai kewajiban, mulai melihat lebih jauh. Sosok yang menanggung kesepian berabad-abad, tubuh yang memikul dosa manusia, dan jiwa yang tidak pernah memiliki tempat untuk pulang. Di sisi lain, pria tua itu yang sudah lupa rasanya menjadi manusia, mulai merasakan kembali sesuatu yang hampir terlupakan. Rasa memiliki
dan rasa ingin melindungi. Ia menyadari bahwa Elvira adalah wanita pertama yang tidak menginginkan darahnya demi kekuasaan, melainkan hanya ingin mempertahankan kehidupan anaknya. Dan Aruna, anak kecil itu tidak sekadar sembuh, tetapi telah membentuk ikatan yang tidak bisa dihancurkan. Ia memandang pria itu bukan sebagai monster, bukan sebagai sumber keajaiban, melainkan sebagai bagian dari hidupnya yang paling berharga. Namun keajaiban itu membawa kutukan. Setiap hari tubuh pria tua itu semakin melemah, bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Darah yang ia bagikan secara paksa pada Aruna telah memutus keseimbangan alam yang selama ini menjaganya hidup. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasakan sesuatu yang asing. Kelelahan, waktu mulai mengejarnya. Tanda-tanda penuaan mulai muncul dengan cepat. Keriput bertambah dalam hari, bukan tahun. Rambutnya memutih sempurna. Punggungnya mulai membungkuk, bukan karena usia sejati, tapi karena harga yang harus dibayar atas keajaiban. Ia memahami satu kebenaran mengerikan. Jika dibiarkan, bukan hanya dirinya yang akan mati, tapi Aruna akan menjadi target selamanya. Dan satu-satunya cara agar Aruna benar-benar bebas dari buruan para pemburu keabadian adalah menghapus sumbernya dari dunia, menghapus dirinya. Di balik wajahnya yang tenang, sebuah keputusan telah dibuat. Bukan untuk lari, melainkan untuk menghilang selamanya. Malam itu udara terasa berat, seakan alam semesta menyadari apa yang akan terjadi. Bulan menggantung pucat di langit, tanpa bintang menemani. Semua terasa hening terlalu sempurna seperti jeda sebelum akhir. Pria tua itu mempersiapkan pengorbanannya dengan tenang. Ia tahu bahwa kematiannya bukan kematian biasa. Untuk memutus siklus darah abadi dan menghentikan para pemburu selamanya, ia harus menghancurkan inti kehidupan yang tertanam di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dibunuh, kecuali oleh dirinya sendiri. Di dalam ruang tersembunyi, di bawah mansion ruangan yang dulu dibangun sebagai bunker rahasia keluarga Renata, terdapat sebuah artefak lama, benda yang sebelumnya digunakan dalam eksperimen hampir setengah abad lalu. Hanya benda itulah yang mampu memutuskan ikatan antara dirinya dan dunia. Ia melangkah turun ke dalam kegelapan, membawa tubuh lelah yang tak lagi diikat keabadian. Tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya satu pikiran. Aruna harus hidup sebagai manusia biasa, tanpa diburu, tanpa kutukan. Di atas Elvira mulai merasakan keanehan. Hatinya terasa sesak, tak wajar. Seolah ada sesuatu berharga yang perlahan menjauh dari dunia. Dan di saat yang sama, nadi kehidupan pria tua itu mulai memudar. Cahaya keemasan di dalam tubuhnya meredup sedikit demi sedikit, seperti matahari yang tenggelam untuk terakhir kalinya. Pengorbanannya hampir sempurna, tetapi sebuah kekuatan lain mulai bangkit. Seseorang yang selama ini menunggu kematian pria itu agar dapat mengambil sisa-sisa kekuatannya. Musuh sejati kini telah menemukan jalannya masuk, dan di detik-detik terakhir pengorbanan itu, sebuah langkah kaki terdengar dari balik kegelapan. Tidak ada lagi jalan kembali Takdir Elvira. Aruna dan pria abadi itu akan ditentukan sekarang. Di bawah mansion yang menjulang dan penuh luka sejarah, cahaya keemasan di tubuh pria tua itu hampir sepenuhnya padam. Inti kehidupan yang selama ini membuatnya hidup di luar hukum alam telah terkoyak, rapuh, dan nyaris hancur. Dunia seperti menahan napas, menunggu satu kemungkinan terakhir. Kematian atau keajaiban yang berbeda dari sebelumnya. Ledakan energi yang seharusnya memusnahkan seluruh keberadaannya tidak terjadi. Tidak ada kehancuran, tidak ada dentuman. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang, sejenis keheningan yang bersih. Seolah alam semesta menghapus sebuah kesalahan besar yang pernah ia buat ketika Elvira dan tim keamanannya menyusul ke ruang bawah tanah itu. Yang mereka temukan bukanlah jasad, bukan pula dalam bentuk pria tua yang mereka kenal. Yang ada di sana hanyalah sosok seorang pria parubaya yang tergeletak lemah di lantai batu dingin, tanpa cahaya di kulitnya. Tanpa luka, tanpa aura apapun yang menandakan keabadian. Tidak ada bekas keemasan yang dulu mengalir dalam nadinya. Yang tersisa hanyalah manusia biasa. Lebih mengejutkan lagi, tatapan matanya kosong. Tidak ada jejak pengenalan, tidak ada bayangan masa lalu. Tidak ada kesadaran akan siapa dirinya, apa yang telah ia lakukan, atau makna pengorbanannya. Ia masih hidup. Namun seluruh ingatan telah musnah. Nama, penderitaan, keabadian, eksperimen, pengorbanan, semuanya terhapus bersih, seperti halaman yang terbakar dalam api suci, lalu ditulis ulang oleh takdir. Keajaiban sejati bukan kematiannya, melainkan kebebasannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup yang tak berujung itu, ia menjadi manusia seutuhnya. Bisa menua, bisa terluka, bisa mati, dan yang terpenting, bisa mencintai tanpa kutukan, meski ia tak pernah lagi mengingat mengapa
Di atas perubahan juga terjadi pada Aruna. Tubuhnya tidak kehilangan kesehatannya, tidak pula kembali melemah. Yang berpindah dari darah pria itu bukan keabadian, melainkan kehidupan murni. Ia menjadi anak yang sehat, kuat, normal, tidak ada lagi kemampuan luar biasa, tidak ada regenerasi cepat, tidak ada sinar aneh di pembuluh darahnya. Ia kembali menjadi anak kecil biasa. Dan justru itulah keajaiban terbesar bagi Elvira. Dunia luar tidak pernah mengetahui sepenuhnya kebenaran. Organisasi pemburu keabadian kehilangan arah karena tidak ada lagi jejak energi yang dapat mereka lacak. Sumber telah padam, dan Elvira wanita yang dulunya berdiri di puncak dunia, kini menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kerajaan bisnis dan kekayaan terhingga ia menemukan kesederhanaan. Hari-hari berjalan berbeda. Pria yang dulunya menjadi beban takdir kini hidup di rumah itu sebagai orang yang sama sekali baru tenang. Polos, tidak tahu siapa dirinya dulu, namun memiliki jiwa lembut yang secara naluriah ingin melindungi. Tidak ada lagi ikatan paksa. Tidak ada lagi janji terucap dalam keputusasaan. Tidak ada lagi harga yang harus dibayar. Yang ada hanya kehidupan baru yang tumbuh dari puing-puing keajaiban. Elvira menyadari sesuatu yang menyesakkan, namun indah ia kehilangan. Pria abadi yang menyelamatkan anaknya, namun mendapat seorang manusia biasa yang bisa ia cintai dengan cara yang lebih nyata. Bukan karena janji, bukan karena hutang, melainkan karena pilihan. Dan di suatu pagi yang sunyi, saat sinar matahari menyentuh wajah mereka bertiga, Elvira akhirnya mengerti bahwa takdir tidak selalu datang dalam bentuk yang diinginkan. Kadang ia datang sebagai kehilangan untuk memberikan sesuatu yang lebih manusiawi sebagai gantinya. Cinta tanpa keabadian, namun nyata dan cukup.